Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kita masih membahas di kitab kita, yaitu tentang kitab akidah ini. Masih pada bab tentang perkara yang bisa membatalkan keimanan berkaitan dengan perbuatan syirik yang sering manusia melakukan, bahkan kadang tidak menyadari. Sudah kita membahas poin pertama tentang memakai gelar, benang, tamimah, tiwalah dan yang lain. Juga tentang tabaruk, mengalap berkah dan yang lainnya. Kita masuk sekarang perkara yang keempat, yakni tentang sihir. Perbuatan sihir. Sihir ini ada beberapa macam. Ada yang sihir tujuannya bukan untuk mencelakakan manusia, tapi ada pula sihir yang tujuannya untuk mencelakakan manusia. Yang memiliki kitabnya bisa dilihat di halaman 153. Sihir adalah sesuatu yang sebabnya samar dan sangat-sangat halus. Sebagaimana namanya sihir, sesuatu yang hampir-hampir tidak terlihat. Pelakunya terkadang tidak menyadari kalau itu sihir. Oleh karena itu, prosesnya pun sangat samar dan hampir-hampir tidak bisa diketahui kasat mata oleh orang umum. Maka perbuatan seperti ini nanti ada perbuatan yang sampai kepada syirik dan syirik besar yang bisa menggugurkan akidah. Ada yang tidak sampai kepada syirik besar tapi tetap bagian daripada kesyirikan yang menjadi dosa besar meskipun tidak sampai menggugurkan akidah. Sihir di dalam istilah adalah bisa jadi mantra-mantra, jampi-jampi, ucapan-ucapan, ramuan-ramuan, dan berbagai macam asap atau pedupaan-pedupaan. Ini bisa terjadi. Yang diantaranya ada yang berdampak terhadap hati dan tubuh. Ia bisa membuat sakit, bisa membuat seseorang mati, dan mati atas izin Allah tentu saja. Dan yang paling dahsyat sihir dari setan adalah ketika memisahkan antara suami dan istri. Maka pengaruh dari sihir itu terjadi semuanya atas izin Allah secara kauniyah. Perbuatan Allah yang memang manusia ingin berbuat dan Allah tetapkan. Tetapi semua perbuatan sihir itu sesungguhnya Allah tidak ridho. Ada perbuatan kauniyah Allah, perbuatan yang diperbuat oleh Allah, Allah ridho dan Allah tidak ridho. Tetapi perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan itu Allah tidak ridho, maka jangan diperbuat. Tapi kenapa mereka tetap melakukan? Itu keinginan manusia. Allah pun kemudian berbuat atas keinginan manusia tadi, dan itu semua atas izin Allah. Tapi yang berbuatnya buruk, maka Allah tidak pernah akan ridho. Itulah perbuatan kauniyah Allah. Tapi kita disuruh ibadah, kita disuruh mencari ilmu, kita disuruh berbuat baik, kita disuruh beramal soleh. Kita berbuat atas izin Allah. Allah ridho. Kenapa? Yang kita lakukan atas perintah. Inilah ketetapan Allah, itulah yang disebut masyiah, yakni kehendak Allah, ketetapan Allah, yang Allah berbuat apapun yang Allah inginkan. Maka di sini sihir itu adalah perbuatan setan yang Allah tidak ridho. Tapi setiap pelaku sihir tidak akan mampu berbuat sihir kecuali atas izin Allah. Maka kebanyakan dari para pelaku-pelaku sihir sesungguhnya adalah mencari kenikmatan dunia. Apakah dalam rangka untuk bisa dipuji manusia, apakah dalam rangka ingin mencelakakan orang lain. Maka yang seperti ini adalah perbuatan-perbuatan sihir, dan dia bisa melalui setan-setan berupa memuja roh-roh yang buruk, mempersembahkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka bantuan melalui cara-cara yang syirik. Padahal praktek seperti ini adalah praktek yang tidak hak, tidak halal, dan ini haram. Allah telah larang. Termasuk syirik bisa dari dua sisi. Yang pertama, ia menggunakan setan dan bergantung kepadanya, mendekatkan diri kepada setan dengan memberinya apa yang dia sukai agar setan mau berkhidmat, mau menjadi pesuruh manusia. Yang kedua, ia mengandung pengakuan terhadap ilmu gaib, padahal ilmu itu adalah wilayah khusus Allah yang dia tidak bersyarikat dengan siapapun. Sihir yang seperti ini tidak untuk mencelakakan manusia, tapi untuk kebanggaan. Saya akan beritahukan dulu sihir yang kedua, untuk kebanggaan.
Bapak saya yakin pernah melihat di TV Pak, siaran Pak. Orang mensihir sesuatu. Kalau zaman Nabi Musa, sihirnya apa Pak? Gak ada sihir untuk mencelakakan orang. Sihir kepandaian di mana bekerja sama dengan setan, mengelabui pandangan manusia, sesuatu benda atas keinginan tukang sihir berubah menjadi sesuatu yang diinginkan atas izin Allah melalui bantuan setan. Gak untuk mencelakakan. Apa Pak? Sihir-sihirnya yang dilakukan oleh pembesar-pembesarnya Fir'aun. Merubah tali-tali jadi ular. Terlihat ular Pak. Padahal apa itu? Tali. Siapa yang menjadikan seakan-akan seperti ular? Setan. Mata-mata yang memperhatikan dikelabui seakan-akan tampaknya adalah ular. Maka sihir itu tidak mencelakakan manusia. Tapi untuk apa? Kesombongan, kebanggaan. Ada sekarang orang-orang yang mempelajari sihir untuk itu? Ada. Melalui bantuan setan. Tapi ada pula yang sesungguhnya bukan sihir. Itu sihir dikatakan tapi kecepatan tangan. Orang sebut saja sihir. Kenapa? Orang-orang itu bisa berbuat sesuatu dengan cepat. Maka sihir seperti itu dikatakan sulap. Padahal mengelabui Pak, kita bisa lihat. Tapi maaf, jangan sampai lihat sulap terus-menerus. Jangan, untuk apa? Nggak ada gunanya. Maka ini tidak ada kaitannya dengan sihir setan. Itu hanya mempelajari dengan hawa nafsu. Tapi perbuatan itu pun haram. Karena apa? Setiap pesulap pasti ingin dapat pujian. Coba ada pesulap gak ditepuk tangan, kira-kira gimana? Sedih mereka. Gak laku. Yang namanya pesulap itu ingin menunjukkan kepada audiens bahwa nih loh, aku tuh bisa. Aku tuh hebat. Di situ yang haram bukan sihir. Tapi karena perbuatan itu adalah telah berbuat sia-sia, gak ada gunanya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam An-Nasai dari sahabat Abu Hurairah, sebagian daripada tanda bagusnya, sempurnanya iman seseorang, orang beriman itu meninggalkan segala sesuatu yang ada manfaat untuk akhiratnya. Adakah sulap manfaat untuk akhirat? Untuk agama? Berpahala? Yang ada dosa, melalaikan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ingin dapat pujian, perbuatannya riya sepanjang perbuatan sulapnya. Yang kedua adalah, yang pertama tadi adalah sihir yang menggunakan bantuan setan secara langsung dalam rangka untuk mencelakakan atau untuk mencari keuntungan dunia dengan bantuan setan. Pak, di negara kita mohon maaf Pak, mau pemilu, ada nggak calon dewan yang datangnya ke dukun? Ada Pak? Aneh atau aneh bin ajaib Pak ini Pak? Tapi ini terjadi atau tidak? Terjadi. Dukun-dukun itu ada yang dukun beneran, ada yang dukun palsu. Andai kata itu dukun beneran, kemudian minta bantuan kepada setan supaya apa? Mempengaruhi orang-orang biar bisa memilih dia dengan karisma dan seterusnya, maka dukun-dukun itu memberi apa? Memberikan semacam susuk-susuk atau macam-macam benda-benda yang bisa ditanamkan ke tubuh orang itu, dirapalkan ke tubuh orang itu, sehingga orang itu di hadapan manusia seakan-akan punya karisma. Kalau untuk orang-orang yang menjadikan orang lain jatuh cinta, apa namanya itu? Pelet dan seterusnya, itu semuanya melalui setan. Maka itu haram. Apalagi ketika melalui bantuan setan lalu menggunakan untuk mencelakakan manusia. Tapi sihir di zaman modern Pak, sihir yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab, mulai sihir itu untuk mencelakakan manusia. Belajar dari mana mereka? Mereka meyakini seakan-akan yang mengajarkan sihir adalah zamannya Nabi Sulaiman. Ada Allah utus 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut yang dianggap telah mengajarkan sihir. Maka di sini penulis menyebutkan salah satu penggalan dari surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 102. Mereka belajar, yakni mereka mengajarkan sesuatu yang dengan sihir itu dia membeli kepentingan dunia, dijualnya akidahnya akhiratnya, yang sesungguhnya untuk akhiratnya dia tidak punya keuntungan sedikit pun. Yang ada adalah kerugian. Saya ingin bacakan secara lengkap karena ayatnya cukup panjang. Silahkan Bapak Ibu yang memiliki alat komunikasi bisa dilihatnya. Yakni surat Al-Baqarah ayatnya ayat 102.
Dalam ayat itu Allah berfirman, mereka yakni orang-orang para tukang sihir mengikuti apa-apa yang dibaca, yang diajarkan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu kira-kira bisa mensihir nggak Pak? Bisa, tapi atas izin Allah, dan itu bukan sihir. Ini sesungguhnya bukan sihir, tapi para pengikut setan-setan menganggap Sulaiman tukang sihir. Maka orang-orang tukang sihir itu mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir. Setan-setan itulah yang mengajarkan kepada manusia sihir-sihir. Dan tidaklah Allah mengutus dua malaikat Harut dan Marut yang Allah utus kepada negeri Babylon. Di saat itu Allah tidak mengutus dua malaikat itu, dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan kepada seorang pun. Tentang apa? Hatta yaqula, sampai malaikat itu berkata, kami ini hanya cobaan bagimu, jangan kamu kufur. Dari sihir-sihir yang diajarkan untuk kebaikan, ini cobaan, jangan dipraktekkan untuk keburukan. Malah mereka mengajarkan dari kedua malaikat tadi yang sesungguhnya Allah tidak inginkan, dan dua malaikat mengajarkan bukan ingin keburukan, dimanfaatkan untuk menjadikan berpisahnya, tafarraqu, bercerainya antara suami dan istri. Pak, perceraian suami dan istri itu adalah sihir, Pak. Sihir dari perbuatan setan secara langsung kepada manusia melalui apa? Sifat-sifat buruk yang langsung diberikan oleh setan-setan itu kepada pelaku. Maaf, terjadinya perceraian gara-gara apa, Pak? Emosi, kata-kata yang gak baik, tidak sabar. Siapa yang menyebabkan sifat tidak sabar? Setan. Rasul mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad, sifat ajalah, sifat tidak sabar, sifat tergesa-gesa, sifat-sifat buruk itu dari syaitan. Surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini perkataan iblis laknatullah ketika diusir oleh Allah dari surga. Karena apa? Karena membangkang perintah Allah. Iblis saat itu meminta kepada Allah keringanan. Disebabkan engkau telah menyatakan aku sesat, ya Allah, aku benar-benar akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Sungguh aku akan ganggu manusia, aku datangi manusia, disihir langsung oleh setan kepada manusia yang bersangkutan. Didatangi dari sebelah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan setan iblis laknatullah bahkan berkata, engkau akan mendapati semua manusia tidak bersyukur. Dan ini dibuktikan. Bukankah banyak manusia diganggu oleh setan langsung tanpa bantuan manusia? Dan ini kita harus hati-hati. Makanya saudara sekalian, bagaimana cara kita membakar dari gangguan setan? Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang. Jangan pernah tinggalkan. Kita tadi terhalang karena ada kajian, gak apa-apa, nanti setelah kajian kita bisa berzikir. Sudah sampai rumah, silakan Anda berzikir di rumah meskipun gak di sini. Lakukan zikir pagi petang. Karena itu cara kita membentengi diri dari gangguan setan. Ini cara meruqyah yang paling bebas. Minta perlindungan kepada Allah. Insya Allah Allah akan melindungi kita. Gak ada yang namanya tukang sihir itu untung tuh gak ada, Pak. Tapi di dunia untung iya, karena dapat pujian, karena dapat proyek, karena dapat bayaran. Tapi di hadapan Allah itu rugi. Kenapa? Karena itu keinginannya jin dari kalangan jin, yaitu setan dari kalangan jin laknatullah yang mau bekerja sama. Apakah semua jin mau kerja sama dengan manusia? Enggak. Kalau manusianya minta tolong, kalau nggak dimintai tolong, jin nggak bakal menolong. Kenapa? Apalagi ada jin-jin yang beriman, nggak bakal mau menolong. Jin ada yang beriman loh, Pak. Jin ada yang Islam, sama seperti kita. Di sini kemudian penulis menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah bersabda, jauhi olehmu 7 perkara yang membinasakan, 7 perkara yang menjadikan manusia bisa menyebabkan terjerumus di dalam neraka jahanam. Rasulullah menjawab, pertama, asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Kedua, wasihar, perbuatan sihir, ini pun haram.
dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali membunuh dengan cara yang hak. Membunuh jiwa hukumnya haram, tapi ada jiwa yang halal untuk dibunuh. Siapa Pak? Jiwa yang halal untuk dibunuh. Satu, orang murtad yang memusuhi Allah, yang menyerang Islam, halal darahnya atau diusir dari negerinya. Dua, siapa Pak? Laki-laki yang membunuh orang lain, dibunuh, kisos, halal. Jadi membunuh orang yang membunuh itu halal. Maka di sini dikatakan tidak boleh membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan cara yang hak. Yang ketiga, suami atau istri orang yang sudah pernah menikah, baik itu masih dalam berkeluarga atau sudah bercerai, lalu berzina, muhsan dan muhsanat, maka dirajam sampai mati. Membunuh halal karena sesuai dengan aturan Allah. Memakan riba, memakan harta anak yatim, dan lari dari medan pertempuran di saat terjadi hari perperangan, lari dari medan perang, dan menuduh orang-orang laki-laki dan perempuan yang tidak lalai, yang beriman, tetapi dituduh bahwasanya mereka adalah berlaku keji, yang diperbuat zina. Di antaranya tadi pertama disebut apa? Syirik. Kedua, sihir. Mari Bapak Ibu jamaah sekalian, jauhi perbuatan syirik, jauhi perbuatan sihir seperti apapun, karena perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.